Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu trading. Jadi bagi teman-teman yang udah mulai mempelajari trading itu apa, nah biar nggak simpang siur ya penjelasannya, kita akan bahas secara gratis di sini ya. Jadi trading itu sebenarnya kalau dari saya pribadi itu merupakan solusi untuk meningkatkan income ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya income sampingan, bisa kerja sebagai karyawan swasta atau punya usaha berdagang ya, maka trading ini bisa jadi opsi untuk menambah penghasilan kita tanpa harus menambah jam kerja kita. Nah, bagi yang belum ada pekerjaan, misalnya seperti ibu rumah tangga, atau bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah, nah trading juga sebagai salah satu langkah cepat untuk kita mendapatkan income ya, sambil kita mencari misalnya karyawan, baru mahasiswa mencari eee, peluang kerja yang punya karir yang bagus lah, seperti itu. Baik, apa itu trading? Jadi pada dasarnya trading itu ya secara arti namanya itu berdagang ya. Jadi segala aktivitas jual beli itu sama aja dengan trading. Anda bisa lihat aktivitas trading itu di pasar, di mana mereka tidak memiliki sistem bisnis yang terlalu detail ya, tapi fokus hanya orang itu beli berapa, jual berapa, beli timun berapa, jual berapa, belinya kapan dan jualnya kapan. Nah, yang terpenting dari aktivitas trading itu kita harus tahu kapan kita beli ya kan, harganya berapa, di harga berapa, jualnya di harga berapa, dan kapan kita jual. Nah, seperti itu aja sih sebenarnya. Jadi trading itu secara harfiah itu berdagang ya. Nah, kita bisa lihat ini trading di pasar tradisional ya, secara tradisional artinya kita jual beli fisik. Ada juga jual beli yang secara online, tetapi ya pada intinya itu, dia hanya metode aja kan, hanya metode pemasaran aja secara digital, tetapi pada intinya dia jual beli barang fisik juga atau jasa. Nah, sedangkan trading yang teman-teman biasa dengar itu di secara online ya, atau internet atau di sosial media, sebenarnya trading itu yang diperjualbelikan adalah aset di financial market. Jadi, yang mereka jual belikan itu aset ya, seperti apa? Seperti forex. Nah, forex itu for exchange ya, jadi jual beli mata uang atau falas. Teman-teman bisa juga lihatnya, contohnya kalau fisik tuh money changer lah, atau jual beli emas juga termasuk aktivitas forex juga ya, emas fisik. Ada lagi juga jual beli saham, dan terakhir yang terbaru sekarang itu jual beli kripto ya. Nah, jadi perbedaannya secara hanya secara produk aja ya sebenarnya. Kalau trading yang dianggap oleh masyarakat itu sebagai tempat cari cuan yang banyak, itu yang karena diperjualbelikan itu adalah aset ya, baik itu aset forex, saham, ataupun kripto. Nah, tadi sudah disinggung juga ya, jual beli emas termasuk dalam aktivitas financial market juga. Kenapa? Karena emas termasuk, aset berharga atau mata uang juga ya, dalam tanda kutip mata uang juga, tapi dan ini termasuk mata uang yang paling jadul ya, paling lama nih emas, seperti itu. Karena kita bawa emas, kalau kita bawa emas, kemanapun kita pergi, pasti kita bisa menukar dengan mata uang di negara tersebut, dan pasti laku ya. Namun, stigma masyarakat mengenai trading itu, nah seperti ini nih, ada penipuan karena waktu dulu ada berita yang sangat-sangat heboh ya kan mungkin teman-teman bisa tahu nih iklan, apanya, aktor iklannya kan seperti ini. Nah, jadi trading itu terkait dengan penipuan karena ada beberapa juga yang marketing dia trading itu nyari nasabah, ternyata ujung-ujungnya nipu juga ada. Atau judi ya, kayak kemarin tuh berita-berita kemarin, atau sesuatu yang tidak jelas lah. Karena apa? Karena, tidak jelas apa yang diperjualbelikan. Padahal kalau kita lihat sendiri dari definisi judi, judi itu adalah suatu kegiatan pertaruhan yang dilakukan 2 orang atau lebih dalam bentuk atau barang ya. Jadi kepada sesuatu yang bersifat untung-untungan, seperti permainan, kontes, atau kejadian ya. Nah, di mana kita itu kalau misal berjudi, kita tidak bisa menghitung potensi keberhasilan kita tuh berapa persen. Nah, jadi dari suatu analisa kita. Jadi misalnya di judi slot, kita nggak pernah tahu kan, kapan kita menangnya, seperti itu. Yang jelas kita tahu, kita pasti rugi, ya. Kalau trading tuh beda. Trading kita bisa tahu kapan seberapa besar potensi keuntungan kita dan seberapa besar kerugian kita tuh bisa kita tahu. Karena apa? Karena real bisnis ya. Nah, saya lagi nih, apakah Anda bisa menghitung persentase keberhasilan? Nggak bisa. Nah, kalau trading itu bisa. Karena trading itu ada datanya. Jadi, kita bisa pelajari dulu datanya, kita bisa analisa marketnya dulu, dan melihat potensi pergerakan harga pasar. Sama seperti dagang secara umumnya, di mana hasil tidak bisa diprediksi. Ingat ya, hasil tidak bisa diprediksi.
pastinya berapa, hasil tidak bisa diprediksi pastinya berapa, tapi persentasenya masih bisa kita hitung. Tapi kita bisa tahu tadi tuh, di harga tertentu atau di waktu tertentu kita bisa untung atau kita bisa ada potensi untuk rugi itu bisa kita lihat ya, seperti misalnya bis pada umumnya. Pada dasarnya, harga barang dagangan kemungkinan besar akan naik dan turun atau berapa harga termahal dan termurah dari suatu komoditas itu bisa kita analisis baik itu di bisnis trading atau dari misalnya kayak telur. Kita tahu harga telur paling mahal 2.200. Nah, misalnya seperti itu ya. Kapan dan paling murah berapa? Nah, kan kita bisa tahu ya seperti itu. Dan juga kita tahu alasan dibalik naik dan harganya turun. Misalnya telur, telur kenapa harganya naik? Oh, itu karena lebaran. Dekat lebaran tuh pasti harga telur naik, seperti itu. Atau bahan-bahan pokok naik. Nah, sama juga dengan misalnya kita emas ya, jual beli emas. Kenapa harga emas bisa naik? Misalnya karena kondisi ekonomi yang tidak pasti. Kenapa? Karena investor lebih memilih emas sebagai safe haven ya. Tempat penyimpanan yang paling aman ketika kondisi global yang tidak pasti. Misalnya contoh kayak COVID kemarin atau perang dagang Rusia dan Ukraina dan juga perang Ukraina dan Rusia, perang Israel dan Hamas juga termasuk yang mempengaruhi pergerakan harga emas ya seperti itu. Jadi kita bisa tahu kok hasil datanya jelas. Jadi bukan asal-asalan ya. Tapi, nah saya bertanya nih, apakah ada nggak pedagang yang nggak tahu kapan dan berapa harga terbaik untuk jual? Ada, yaitu pedagang yang tidak berpengalaman. Dia tidak punya pengalaman nih, misalnya Anda baru bisnis apa, sepatu, ya pengalaman Anda kurang kan seperti itu, baru pertama kali. Ini beda kalau misalnya Anda sudah pernah bekerja di bisnis di toko sepatu, tapi ini anggaplah Anda baru pertama kali jual sepatu, belum punya pengalaman sama sekali. Nah, otomatis apa, kita kadang-kadang beli sepatunya harganya mahal, kemahalan, padahal harga sepatunya seharusnya murah. Nah, itu kenapa? Karena tidak punya pengalaman dan tidak mau belajar terlebih dahulu. Nah, trading ya, itu juga keahlian dalam membaca data yang tergambar dalam grafik serta keadaan ekonomi suatu negara. Jadi keilmuan dari trading sendiri itu ada. Jadi bukan asal-asalan ya, dan itu bisa dibuktikan. Oke. Nah, sekarang perbedaannya apa nih antara real trading, trading yang sebenar-benarnya dengan yang lain, terutama untuk financial betting dan judol nih. Nah, berdagang kalau trading itu berdagangnya berdasarkan data grafik dan rilis berita ekonomi dan itu tidak ada dibatasi oleh waktu ya. Jadi kalau kita analisanya kita itu misalnya, oh Hanisa hari ini salah misalnya. Anda sudah membeli suatu aset misalnya. Ya kalau misalnya Anda belum jual ya Anda nggak bakalan rugi seperti itu. Nah, nanti ketika harganya naik baru Anda jual seperti itu. Jadi real trading itu bisa seperti itu ya. Atau Anda bisa membatasi kerugian Anda secara mandiri, tidak ditentukan oleh intervensi dari aplikasi. Nah, berbeda nih financial betting, karena dulu ada juga tuh modelnya kayak trading, seolah-olah trading, padahal itu judi. Kenapa? Karena dia harus menebak apakah harga itu naik atau turun dalam kurun waktu tertentu. Kalau melebihi kurun waktu tertentu, itu otomatis kita di-cut, baik itu rugi atau untung. Nah, artinya penentu dari untung atau rugi itu siapa? Ya si aplikasi, karena dia menentukan waktunya. Nah, sedangkan kalau real trading tidak, yang menentukan rugi atau untungnya itu dari kita. Kita mau membatasi kerugian berapa, membatasi keuntungan berapa, itu ditentukan oleh kita, bukan aplikasinya, seperti itu. Nah, ini ya ex binuma nih namanya nih, di mana grafik itu dikendalikan oleh aplikasi. Sedangkan trading, pergerakan harga itu dikendalikan oleh pasar ya, permintaan, supply and demand lah pada dasarnya. Nah, kalau judol nih, udah pasti mudah ya. Judol itu kan singkatan dari judi online, yaitu permainan yang dilakukan dengan taruhan uang melalui platform digital. Jadi kita deposit dulu melalui aplikasi kah, mau media sosial kah, atau website kah. Pokoknya hasilnya itu ditentukan oleh si pembuat aplikasi. Udah banyak lah berita. Jadi kalau Anda pengen kaya dari judol, udahlah. Apalagi dari financial betting juga ya seakan-akan trading itu pasti bukan ya. Jadi kalau Anda pengen punya penghasilan yang cukup besar, maka Anda harus real trading, trading dengan sebenar-benarnya. Nah, tapi kenapa orang lebih suka judol dibandingkan trading yang benar? Ya kan? Karena sebagian orang itu ingin kaya cepat, pengen nekan-nekan aja, yang penting senang-senang dapat duit, misalnya gitu. Senang-senang bisa dapat cuan. Tapi bahkan ada tuh orang yang judi online tuh kaya, iya, satu banding berapa, kan kayak seperti itu. Artinya tidak mungkin orang judol itu kaya ya, seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang untuk bisa trading ya, itu kita harus memahami ilmunya nih. Ini salah satunya adalah kita harus paham yang namanya analisa teknikal dan fundamental.
Nah, nanti kita bahaslah di video yang lainnya apa itu technical fundamental, mengerti money management, cara manajemen uang kita, modal, dan berapa yang kita, perdagangkan di trading ya. Menguasai psikologis juga dalam trading, karena saat trading itu, kita akan dihinggapi oleh keraguan, karena apa? Karena kita tidak menguasai, ilmunya seperti itu. Tapi kalau udah menguasai ilmunya sih enggak ya, berkurang. Yang keempat, kita harus tahu ngambil untungnya berapa dan ruginya berapa juga kita harus tahu. Yang terakhir nih yang jarang orang, apa namanya, mau seperti itu, yaitu investasi leher ke atas atau ikut kelas trading-nya. Nah, ikut kelas trading yang benar-benar ya banyak ya di luar sana, baik dari YouTube itu yang gratisan ya, atau dari, Telegram terserah, atau dari TikTok tuh bebas aja. Tetapi pada dasarnya semakin yang salah orang itu adalah ketika investasi leher ke atas ikut kelas, mereka tuh berharap sinyal trading. Padahal bukan seperti itu ya, artinya Anda itu bisa mandiri trading tanpa harus dapat sinyal buy atau sell seperti itu. Jadi mandirilah. Nah, teman-teman bisa ikutin kelas yang seperti itu. Banyak kok kelas di sana dan salah satunya kita juga menyediakan kelasnya ya seperti itu. Ada kok nanti di apa ya, di page kita, teman-teman bisa lihat aja dan harganya juga cukup murah dan saya berani garansi ilmunya sangat-sangat bagus dan bisa langsung dipraktekkan dan pasti menghasilkan profit. Oke, nah sekarang seperti ini ya. Jadi kalau Anda trading itu sebenarnya Anda bisa memulai dengan modal yang sangat-sangat kecil ya dibandingkan bisnis pada umumnya. Di mana modal Anda tuh bisa mulai dari $50 sampai $100 dan saya pribadi pun itu menyarankan Anda kalau Anda baru day trading itu pakai modal sekecil-kecilnya aja. Minimal tuh $50. Kenapa $50? Karena secara margin atau secara modal itu lebih nyaman lah untuk jangka panjang dibandingkan hanya $10 atau $20. Nanti Anda cepat gugup lah. Nah, jadi kalau misalnya cara bagaimana untung di trading, Anda cukup kompon aja. Misal dari $100, Anda target profitnya itu nggak usah besar-besar, paling $50 aja nih selama 1 bulan. Nah, nanti ini apa nih besaran lot tuh maksudnya apa nanti kita jelaskan di video yang lainnya ya. Target poin per harinya juga 2,50 nih apa. Nah, target poin itu artinya pergerakan harga itu hanya naik 2 poin aja. Nah, anggaplah kita fokus ke sini aja, target profit per bulannya. Jadi dari modal $50, dari modal $100, Anda untung $50, ya kan? Nah, untungnya itu nggak usah diambil. Nah, jadi tapi kalau mau diambil ya silahkan aja sih. Tapi itu kan masing-masing pilihan orang ya. Bang, saya nggak mau dikumpulin modalnya, saya mau ngambil $50 aja per bulan untuk nambah-nambah bayar kontrakan saya atau cicilan saya, ya udah silahkan. Ya kan itu per masing individu aja. Jadi saya nggak menyarankan untuk pakai metode ini juga. Kalau Anda pengen $50 per bulan dengan modal 100 ya silahkan aja. Bisa kok seperti itu. Paling maksimal $50. Bahkan ada yang sampai $100 juga bisa. Cuman ya paling ideal itu $50. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya pengen punya setahun itu punya tabungan ya misalnya $8.000 lah misalnya. Maka saya kumpulin aja. Jadi $100, $50, 150, nanti cari lagi profitnya $50, udah sampai 200, baru 50%-nya. Kan targetnya 50% aja nih, 300 dan sampailah selama 12 bulan itu saya dapat 7.689. Di bulan ke-12 saya bisa profit $3.000, artinya kurang lebih dapat $10.000. Nah, $10.000 itu 150 juta ya kurang lebih. 150 sampai 160 juta. Artinya saya bisa punya tabungan 160 juta itu dalam waktu 1 tahun dan hanya modal $100. Seperti itu. Nah, kalau Anda udah profit $200, Anda pengen narik $100 biar nggak rugi sama sekali. Artinya Anda hanya putarin modalnya itu nggak apa-apa. Silakan, itu hanya metode-metode yang bisa Anda lakukan sesuai dengan kriteria Anda. Ini hanya perhitungan aja nih secara kasar. Tapi dengan metode trading yang kita jual kelasnya itu kita berani bukan berani kita berani garansi bahwa profit yang bisa didapatkan itu secara konsisten ya. Tapi besar profitnya kita tergantung dari Anda juga kan. Karena kan apa namanya? Pengalaman orang tuh berbeda-beda. Jadi ketika Anda latihan dulu ya mungkin Anda belum sampai $50 tapi mungkin $20 atau $30 karena pengalaman orang kan berbeda-beda. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, Anda bisa profitnya juga semakin besar. Nah, tapi perbedaannya apa nih dengan tradisional? Nah, kalau misalnya sama sih ya, sebenarnya kalau dengan bisnis tradisional itu kan kalau misal Anda profit nih, misal jualan es teh, Anda profit, ya kan? Anda pengen profit 2 kali lipat, maka Anda kumpulin tuh profitnya, ya kan? Terus Anda buka cabang kedua. Nanti cabang kedua profit juga, buka cabang ketiga. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya hanya di waktu dan energi aja yang terkuras. Kalau misalnya dari trading, profit yang dikompon, tinggal diperbesar lotnya aja. Artinya lot itu apa sih? Lot itu adalah besaran persentase pengali ya dari
keuntungan yang bakal kita dapatkan. Nanti kita pelajari lebih dalam tentang lot nih. Nah, pada intinya kita waktunya tetap sama. Jadi kalau misalnya Anda modal $100 misalnya, profit $40, waktu yang Anda keluarkan itu cuma 1 jam, maka ketika nanti 12 kemudian, di 6 bulan kemudian Anda profit $338, itu waktu yang Anda keluarkan juga sama, hanya 1 jam. Waktu dan energi juga sama. Tetapi kalau misalnya perusahaan beda, Anda punya 1 cabang dengan Anda punya 6, 9 cabang, ya pasti berbeda waktu dan energinya, seperti itu. Nah, itu kelebihan dari trading. Makanya trading itu sangat cocok untuk jadi pekerjaan sampingan jika Anda sudah ada pekerjaan saat ini ya, karena analisanya cukup 5 menit aja. Nanti tinggal Anda menunggu harga sesuai dengan analisa Anda, seperti itu. Nah, perlu diketahui adalah bahwa saya ini tidak mewakili broker manapun dan saya tidak bagi-bagi sinyal. Saya murni mengajar Anda agar profit dalam trading, yang caranya bisa Anda buktikan sendiri nanti di kelas ya. Jadi, saya nggak mewakili broker manapun, Anda boleh join di broker manapun, dan saya juga nggak bagi-bagi sinyal trading. Nah, tetapi saya murni mengajar aja. Tapi khusus yang beli kelas saya ada sekitar 1 bulan, itu kita kasih trading sinyal itu dalam rangka untuk pembelajaran buat teman-teman juga ya. Kenapa bisa kayak gini, kenapa bisa kayak itu tuh ada ya. Jadi dikasih tahu tuh alasannya, reasonnya. Jadi bukan hanya bagi angka, tetapi ada video pembelajarannya seperti itu. Nah, trading itu terdiri atas 3 aset kan tadi, yaitu saham, kripto, dan forex. Nah, khusus yang saya pelajari, yang tadi teman-teman pelajari, kalau misalnya teman-teman ikut di kelas saya, itu khusus pelajaran tentang forex aja. Dan forex itu pun nanti khususnya juga dengan emas, karena forex juga banyak ya, ada USD JPY, Euro JPY, ada Jepang Yen, ada Euro, ada pound sterling ya, GBP, ada banyak. Tetapi di metode yang sudah saya uji dari ratusan hari, itu metodenya hanya di emas saja, karena emas juga cukup cepat, profitnya dan kita nggak terlalu lama. Oke, sekian pembahasan dari tentang apa itu trading. Jika Anda ngerasa bermanfaat, Anda bisa share video ini kepada teman-teman Anda. Dan bagi Anda yang memberikan traktir saya ya, dari satu video ini, itu saya ucapkan terima kasih. Semoga rezeki Anda makin berlimpah ya. Nah, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.